Kalau kamu buka grafik Bitcoin, emas, saham, atau S&P 500 dan kamu tarik ke belakang 10-20 tahun, hampir semuanya naik. Bitcoin dari puluhan juta ke miliaran, emas dari ratusan ribu ke jutaan per gram, indeks saham pelan-pelan tapi konsisten naik. Pertanyaannya, kalau grafiknya naik semua, kenapa mayoritas investor dan trader justru rugi? Kenapa 70-90% orang yang masuk ke pasar keuangan berakhir kehilangan uangnya? Masalahnya bukan di grafik, bukan di market, dan seringkali bukan strateginya. Pasal terbesarnya ada di otak manusia. Ini bukan opini, tapi data di banyak negara Eropa. Otoritas keuangan menemukan bahwa 70-90% akun trading mengalami kerugian. Di Brasil, ada riset besar yang melacak ribuan trader pemula selama 2 tahun. Hasilnya, 97% dari mereka itu rugi, dan itu bukan cuma di kripto. Fenomena yang sama terjadi di saham, forex, komunitas, bahkan reksadana. Padahal kalau kita zoom out, grafik pasar keuangan global itu cenderung naik dan jangka panjang. Artinya, secara teori, asal kamu sabar, konsisten, dan nggak aneh-aneh, harusnya kamu bisa survive. Tapi, kenyataannya, mayoritas orang gagal bertahan. Kenapa? Karena investasi bukan cuma soal angka. Ini soal psikologi dan perilaku manusia. Setelah banyak ilmuwan mempelajari psikologi investasi, neuroscience, dan perilaku manusia, muncul satu kesimpulan yang nggak enak didengar, yaitu otak manusia tidak berevolusi untuk menghadapi pasar finansial modern. Ada 3 sifat alami otak yang bikin mayoritas kurang kalah. Pertama, otak benci menunda kesenangan. Manusia secara alami lebih memilih 1 juta hari ini daripada 5 juta tahun depan. Kenapa? Karena otak kita mengejar dopamin instan. Bagian otak bernama nucleus accumbens bertugas mencari kesenangan cepat. Sementara bagian prefrontal cortex yang mengatur kesabaran dan logika jangka panjang seringkali kalah cepat. Masalahnya investasi itu justru butuh menunda kesenangan, sabar, dan konsisten. Dan itu melawan naluri alami manusia. Makanya banyak orang yang pengen cepat kaya, gak kesabaran, dan terlalu agresif. 2. Otak panik sama ketidakpastian. Pas harga naik, dopamin aktif, optimis muncul, rasa pede juga ikut meningkat. Tapi pas harga turun, amigdala aktif, tubuh menganggap ini ancaman. Stres naik, logika turun, detak jantung meningkat, emosi mengambil alih. Akhirnya, keputusan yang diambil bukan rasional, tapi naluriah. Inilah kenapa mayoritas orang beli pas harga udah tinggi, jual pas harga udah jatuh. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otak mereka bereaksi seperti sedang menghadapi bahaya fisik. 3. Otak lemah terhadap tekanan sosial. Ribuan tahun yang lalu, ikut kawanan sama dengan bertahan hidup. Kalau semua lari, kamu juga ikut lari. Naluri ini masih ada sampai sekarang. Di pasar keuangan, ini berubah menjadi ikut euforia, ikut FOMO, ikut panik. Saat Bitcoin jatuh, semua bilang Bitcoin mati. Saat Bitcoin mencapai ATH baru, semua bilang masih bisa naik. Ironisnya, orang takut beli pas murah, orang berani beli pas mahal. Ini disebut herd behavior. Ini adalah pembunuh terbesar investor pemula. Lalu, bagaimana biar nggak jadi bagian nyaris 90%? Kabar baiknya, meskipun otak kita ini punya kelemahan, otak juga bisa dilatih. Investor dan trader sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling stabil secara emosi. Ada 3 langkah penting. Pertama, kenali diri sendiri. Tanya ke diri kamu nyaman jangka panjang atau jangka pendek? Kamu tahan stres atau enggak? Kamu gak mau panik atau relatif tenang? Masalah kebanyakan orang hari ini sering ikut efek cepat tanpa melakukan riset sendiri. Besok ikut grup B, lusa ganti strategi lagi. Mereka nggak tahu siapa diri mereka saat berada di pasar. 2. Latih mental bukan cuma strategi. Dalam psikologi ada istilah neuroticism. Ini ukuran seberapa reaktif emosi seseorang. Orang yang emosi lebih stabil maka lebih jangan panik, lebih konsisten, dan lebih tahan batik. Trader hebat bukan yang selalu profit, tapi yang tetap tenang saat rugi. 3. Sabar dan hargai proses. Nggak ada investor besar yang sukses instan. Semua butuh bertahun-tahun, salah berkali-kali, dan belajar dari kesalahan. Mayoritas orang gagal karena keburu menyerah. Padahal kalau mereka bertahan sedikit lebih lama, otaknya pelan-pelan akan beradaptasi. Jadi sekarang kamu tahu yang bikin 90% investor dan trader rugi bukan marketnya, tapi psikologinya. Kalau kalian suka video seperti ini, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu lainnya.